Selamat malam, shalom Bapak Ibu Saudara Tuhan kasihi. Haleluya, jumpa lagi dalam ibadah doa pada malam hari ini. Kita siapkan hati kita untuk bersekutu, memuji, menyembah Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, kata Tuhan, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Orang yang tinggal di dalam Tuhan, kesukaannya pasti berdoa. Orang yang tinggal di dalam Tuhan, kesukaannya selalu bersekutu dengan Tuhan. Mari malam hari ini kita sungguh-sungguh memuji, menyembah Tuhan. Kita naikkan penyembahan kita yang terbaik dari hati kita. Haleluya, mari kita tundukkan kepala kita. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Kami boleh beraktivitas, bekerja dan melakukan hal yang lain. Karena kami percaya Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang memberi kekuatan kepada kami. Hingga pada malam hari ini Tuhan kami boleh kembali Tuhan, bersekutu, memuji, menyembah-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, dimanapun kami memanggil nama-Mu, memuji, menyembah-Mu, maka Engkau berkenan hadir Tuhan, melawat setiap kami Tuhan. Jamah setiap kami ya Tuhan. Kami siap memberikan waktu kami, memuji, menyembah-Mu ya Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami memasuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian untuk-Mu Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Katakan Yesus. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Kami memasuk hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu, di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan.
menyembah. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari setiap kita sembah Tuhan, setiap kita agungkan namanya. Haleluya, haleluya. Kami sembah Tuhan, kami tinggikan nama-Mu Yesus, sebab Engkau yang layak dipuji, hanya Engkau yang layak disembah. Haleluya, haleluya. Mari bermazmur bagi Dia, Dia yang layak terima sembah-Mu, Dia yang layak terima hormat, kemuliaan-Nya Tuhan. Haleluya. Shakalalalalalamo. Shanamata sekalarabalabalamo. Shakalarabalabalamo. Haleluya. Haleluya. Kerinduan kami Tuhan selalu menyenangkan hati-Mu. Ini kami Tuhan, kami bawa korban syukur kami, yang terbaik hanya bagi-Mu, yang terbaik bagi-Mu Yesus. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya kasih setianya selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan kehadiran-Mu Tuhan. Kami mau terus menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu, mengagungkan Engkau Yesus. Ku sembah Kau Allahku. Sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kataku sembah, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Raja. Katakan ku sembah, ku sembah Kau ya Allahku. Haleluya Yesus, ku tinggikan nama-Mu selalu.
Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus, Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan, kami tinggikan Engkau Yesus, kami agungkan nama-Mu Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kehadiran-Mu Tuhan tengah-tengah kami. Biarlah Roh Kudus Engkau terus Tuhan beracara Tuhan bagi kami Tuhan. Jamah setiap kami Tuhan. Lawat setiap kami Roh Kudus. Lewat firman-Mu Tuhan yang kami dengar pada malam hari ini Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau akan terus berbicara kepada setiap kami lewat firman-Mu Tuhan. Tegur kami, ajar kami lewat firman-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Sekali lagi katakan, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sekali lagi dalam Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Ya Roh Kudus, Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Katakan, ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sekali lagi katakan, ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Mari buka hatimu. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Saya serahkan kepada Allah. Jamahlah
Jamahlah kami, Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. sekali lagi jamahlah kami Roh Kudus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Inilah doa kami Tuhan. Inilah kerinduan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau merendahkan hati Tuhan. Supaya Roh Kudus-Mu Tuhan boleh menjamah kami. Memperlengkapi kami Tuhan. Karena kami percaya tanpa Roh-Mu kami tidak dapat bertahan. Menghadapi setiap tantangan khususnya di akhir zaman ini ya Tuhan. Di dalam keadaan dunia yang tidak menentu. Satu hal yang kami butuhkan hanya Roh-Mu Tuhan. Biarlah Roh-Mu sendiri yang memperlengkapi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Dengan karunia-karunia yang akan memampukan kami tetap bertahan bahkan menang melalui semuanya itu. Kami duduk tenang di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami membuka hati kami untuk Kau penuhi, untuk Kau isi dengan firman-Mu. Oleh sebab itu berbicaralah ya Roh Kudus, karena kami siap untuk mendengar. Amin. Shalom saudara-saudara kasih dalam Tuhan. Bulan ini kita memasuki bulan yang namanya bulan Pentakosta. Ya. Kita tahu semua bulan Pentakosta adalah ketika kita sedang memperingati hari turunnya Roh Kudus ke tengah-tengah murid-murid yang sedang menanti-nantikan janji Tuhan. Dan saya percaya itu tidak berlaku untuk 2000 tahun yang lalu. Tidak berlaku hanya untuk para murid-murid Yesus. Tetapi juga berlaku untuk kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya yang ada dan hidup di zaman akhir ini. Tema pada hari ini adalah karunia-karunia Roh Kudus. Masihkah relevan pada saat ini di zaman akhir ini? Ada banyak orang berpendapat bahwa karunia-karunia Roh Kudus hanya berlaku pada waktu kehidupan atau pada waktu zamannya rasul-rasul dan zaman gereja mula-mula. Kita tahu bahwa di zaman rasul-rasul dan zaman gereja mula-mula, Tuhan merasa perlu dan itulah yang Tuhan janjikan kepada murid-muridnya bahwa mereka akan mendapat kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas mereka. Mereka yang takut akan menjadi berani. Mereka yang lemah akan menjadi kuat. Mereka yang berputus asa, mereka mendapatkan pengharapan. Dan hal itu saya percaya masih berlaku dan berrelevan pada zaman kita saat ini. Jadi kalau ada pertanyaan masih relevankah? Masih perlukah kita akan karunia-karunia Roh Kudus? Tidak ada jawaban lain selain bahwa kita masih tetap percaya dan kita masih tetap yakin, kita masih tetap membutuhkan karunia-karunia Roh Kudus. Dan karena karunia-karunia Roh Kudus itu masih relevan di saat ini. Ada satu kesaksian
atau pengalaman dari seorang gembala sidang. Bahkan bukan hanya gembala sidang. Dia adalah seorang profesor di sebuah sekolah Alkitab. Profesor teologi. Ya, saya dengan dasar bahwa dia menyelidiki tentang firman, tentang Tuhan, dan diajarkan kepada mahasiswa-mahasiswanya. Profesor itu bernama Jack Deere. Ya, Jack Deere. Jack Deere adalah seorang hamba Tuhan, juga seorang profesor di perguruan tinggi teologi di Amerika. Dia tidak yakin dan dia tidak percaya bahwa karunia-karunia Roh Kudus masih berlaku dalam kehidupan orang-orang percaya saat itu. Ya. Sampai suatu hari dia dipertemukan dengan seorang misionaris yang bernama John White. Seorang misionaris yang dipakai oleh Tuhan. Memberitakan Injil. Melakukan mujizat-mujizat. Melakukan perkara-perkara besar di dalam tugasnya sebagai misionaris. Memberitakan Injil. Mereka berdua berbincang-bincang. Dan John White menyaksikan bahwa betapa kuasa Tuhan itu terus menyertai dia. Melalui karunia-karunia yang Roh Kudus yang dia terima, dia sanggup melakukan mujizat-mujizat, kesembuhan, dan lain-lain sebagainya. Nah, pertemuan itu akhirnya merubah pola pikir dari Jack Deere 180 derajat. Sejak saat itu dia yakin dan percaya. Melalui kesaksian yang dia terima. Mungkin juga dengan bukti-bukti yang dia lihat. Karena biasa orang pintar itu kalau mau percaya itu harus ada bukti. Mungkin John White memberikan bukti-buktinya. Foto-foto atau mungkin film-film. Dan akhirnya dia menyerah. Dan dia menjadi percaya dan yakin bahwa karunia-karunia Roh Kudus itu masih relevan di zaman kehidupan orang-orang percaya saat ini. Apakah kita juga akan menjadi seperti Jack Deere, melihat karya Roh Kudus berlaku atas orang lain, baru kita percaya? Atau mungkin sampai Tuhan berkata, lihat seperti dia berkata kepada Thomas, inilah aku. Cucukkanlah jari tanganmu di atas bekas lukaku. Karena sebelumnya Thomas ada seorang murid Tuhan yang meragukan kebangkitan Tuhan. Pada malam ini sebagai orang percaya, sebelum kita menerima karunia, sebelum Tuhan menganugerahkan kepada kita karunia-karunia Roh Kudus, satu perkara yang perlu kita miliki adalah hati yang terbuka, hati yang yakin dan percaya bahwa karunia-karunia Roh Kudus itu masih berlaku sampai saat ini. Termasuk untuk kita, di dalam kita melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Bukankah semua itu telah dijanjikan Tuhan kepada murid-muridnya sebelum ia naik ke surga? Saya percaya janji itu juga milik kita. Bahwa Tuhan akan mengirimkan seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, yang akan menyertai kita, memimpin kita, memperlengkapi kita di dalam kita melakukan perintah Tuhan. Bahkan Tuhan katakan
bahwa aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Itu berarti tidak ada batas waktu. Anggapan orang bahwa karunia-karunia kudus hanya berlaku di zaman dulu, di zaman rasul-rasul, di zaman gereja mula-mula. Kalau kita perhatikan di ayat akhir ini, bahwa Ia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Itu berarti dalam kurun waktu yang panjang sampai kedatangan Tuhan. Karena karunia Roh Kudus adalah kemampuan dan otoritas yang diberikan Tuhan kepada kita untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kita. Kapan kita dapat menerima karunia Roh Kudus? Yaitu saat kita percaya kepada Tuhan dan menerima Dia, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Kita baca 1 Korintus 12 ayat 3b. Bagian yang akhir dari ayat ketiga ini mengatakan, tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Sekali lagi saya tegaskan, tidak ada seorang pun yang dapat mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Dengan kata lain, ketika kita dapat dan mengaku bahwa Tuhan adalah Yesus adalah Tuhan dan kita adalah Tuhan adalah Juru Selamat kita. Saat itu, seperti firman Tuhan tadi katakan, Roh Kudus itu ada di dalam kita dan siap untuk menyertai kita, memimpin kita, memperlengkapi kita. Karena kita tahu ketika seorang sudah berani mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, di beberapa daerah mungkin mereka harus menghadapi banyak tantangan. Ketika mereka belum mengaku mungkin fine-fine saja hidupnya. Baik-baik saja, aman-aman saja. Tapi ketika mereka berani mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, saat itu mulai tantangan itu datang. Ada beberapa orang yang dengan melakukan perintah Tuhan, mengerjakan perkara-perkara untuk memperluas daerah Tuhan, memberitakan Injil. Saat itu, di hadapannya sudah menanti begitu banyak tantangan. Seperti ketika walaupun dia sebagai orang percaya, tetapi tidak pernah bekerja, berusaha untuk memberitakan Injil. Dia juga hidup aman-aman saja. Mungkin hanya sekedar datang ke gereja, datang berbakti, mendengarkan firman Tuhan. Tetapi saya percaya firman Tuhan tidak pernah membuat dia tergerak untuk melayani Tuhan, bersaksi bagi Tuhan. Karena apa? Karena mungkin dia merasa nyaman, merasa senang dengan keadaan itu, seperti itu. Tapi ingatlah saudara. Ingatlah saudara-saudara yang hanya merasa nyaman dengan hanya berbakti datang dan memegang predikat sebagai anak Tuhan. Saudara belum melakukan tanggung jawab
sebagai panggilan atas semua orang percaya, yaitu bersaksi untuk kemuliaan Tuhan. Kita harus bergerak. Jangan takut, jangan gentar. Walaupun kita harus diperhadapkan dengan begitu banyak godaan dan tantangan. Ada Roh Kudus yang akan mendampingi kita. Memberikan kekuatan, kesanggupan bagi kita semua. Supaya kita dapat bertahan di dalam segala perkara. Melakukan perintahnya. Bukan untuk kita, tapi untuk kepentingan banyak orang lain. Untuk kepentingan orang-orang yang belum kenal kepada Tuhan. Supaya suatu saat pun mereka boleh mengenal dan mengaku siapakah Yesus itu. Selanjutnya 1 Korintus 12 ayat 4 sampai dengan 11 menjelaskan. Bahwa banyak karunia-karunia yang disiapkan oleh Tuhan melalui Roh Kudusnya. Yang akan diberikan kepada kita, yang akan dikaruniakan kepada kita. Supaya kita menjadi pribadi yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya garis bawahi karunia-karunia itu dianugerahkan kepada kita. Jadi karunia-karunia itu bukan milik kita. Tapi itu semua adalah karunia yang Tuhan berikan kepada orang-orang percaya, kepada kita. Seturut dengan kehendak dan keinginannya. Dan kita percaya Roh Kudus tahu, Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Karunia mana yang cocok buat kita, yang pas bagi kita untuk menghadapi kehidupan ini. Baiknya kita baca saja dari 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 11, cukup panjang. Tapi inilah yang Tuhan siapkan bagi kita sebagai orang percaya. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai macam perbuatan ajaib. Tapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Garis bawahi, untuk kepentingan bersama. Bukan untuk kepentingan pribadi kita. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Dan kepada yang lain dia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semua itu dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama. Yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus. Seperti yang dikehendakinya. Kita lihat begitu banyak karunia-karunia yang Tuhan berikan. Siapkan bagi kita untuk bekerja memenuhi panggilan kita. Memenuhi tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah gentar.
ada Roh Kudus yang akan menyertai saudara dan saya. Itulah jaminan yang Tuhan berikan kepada setiap orang percaya yang mau bergerak, yang mau meresponi perintahnya. Dan saya percaya karunia itu tidak akan pernah diberikan kepada orang yang hanya duduk tenang diam, yang hanya mau senang saja. Tapi roh itu disiapkan bagi setiap orang yang mau meresponi panggilannya. Itulah karunia-karunia Roh Kudus yang telah disiapkan oleh Tuhan, oleh Roh Kudusnya kepada kita sebagai orang percaya. Karena kita yakin bahwa karunia-karunia Roh Kudus itu masih relevan, masih berlaku, dan sangat kita butuhkan supaya kita memiliki kekuatan untuk sanggup menjalani kehidupan di zaman yang tidak menentu ini, menjelang kedatangan Tuhan yang semakin mendekat. Maka oleh sebab itu, minta dan rindukan Roh Kudusnya mengaruniakan kepada kita karunia-karunia Roh Kudus sesuai dengan keinginan dan kehendakannya, bukan sesuai dengan keinginan dan kehendak kita. Amin. Kami bersyukur Tuhan, masih ada Engkau Tuhan, masih ada Roh Kudus yang menyertai kami, yang siap memperlengkapi setiap kami Tuhan untuk melakukan perintah-Mu Tuhan, mengemban tanggung jawab kami sebagai orang percaya. Kami percaya Tuhan, dengan kekuatan kami sendiri, dengan akal pikir, bahkan dengan akal pikiran kami, dengan apa yang kami rasa kami dapat lakukan, semua itu tidak akan memberi dampak. Selain Roh Kudus melalui karunia-karunia-Nya yang dianugerahkan kepada kami Tuhan, supaya kami sanggup, supaya kami kuat, bahkan supaya kami mau meresponi dan siap meresponi perintah-Mu Tuhan. Malam ini Tuhan, Roh-Mu sedang berbicara kepada setiap sidang jemaat dimanapun kami berada. Tuhan, kami percaya dan kami yakin kerinduan-Mu adalah setiap orang percaya mendapat paling tidak satu karunia yang disiapkan oleh Roh Kudus. Bahkan mungkin lebih daripada itu Tuhan, sesuai dengan kapasitas dan kemampuan dan keinginan kerinduan kami untuk lebih lagi berkaya bagi-Mu Tuhan. Mulai hari ini kami tidak takut Tuhan. Mulai saat ini kami tidak gentar untuk melakukan perintah-Mu. Karena masih ada Roh Tuhan yang memperlengkapi kami dengan karunia-karunia yang kami butuhkan, yang kami perlukan untuk menyertai dan mendampingi apa yang kami kerjakan, yang kami lakukan, sehingga semuanya boleh berkenan dan hanya untuk kemuliaan-Mu saja Tuhan. Terima kasih untuk malam ini. Terima kasih Roh Kudus, Engkau masih ada. Karunia-karunia-Mu masih relevan dan masih kami butuhkan. Oleh sebab karuniakan kepada kami karunia-karunia yang baru, seturut dengan kehendak dan keinginan-Mu.
Amin. Puji Tuhan, kita telah diberkati oleh firman Tuhan malam hari ini. Saya percaya ketika kita responi firman Tuhan, ini betul-betul akan memberkati setiap kita. Haleluya. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari siapkan hati kita. Tidak ada seorang pun yang berdiam diri, tapi kita bersama-sama berdoa dengan segenap hati. Ketika kita bersatu hati berdoa, maka saya percaya Tuhan berkenan mendengar setiap seruan doa kita. Amin. Kenakan pujian, nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa. Nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa. Biar kuasanya dinyatakan melimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku, nyatakan kemuliaannya, nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa. Biar kuasanya dinyatakan melimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Sebelum kita menaikkan doa kita akan mendengarkan pembacaan Alkitab di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami membawa presiden kami ke dalam tangan-Mu dan seluruh kepala-kepala daerah ya Tuhan. Dan para menteri ya Tuhan yang sudah diberikan tanggung jawab. Kiranya Tuhan Engkau berikan roh hikmat-Mu, roh takut akan Tuhan. Sehingga mereka dapat bekerja ya Tuhan dengan baik ya Tuhan. Untuk kemajuan daripada bangsa kami. Berkati para pemimpin-pemimpin kami yang ada di negeri ini ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pembangunan sumber daya manusia yang ada di daerah-daerah ya Tuhan. Kiranya dilakukan secara merata ya Tuhan, sehingga tidak ada daerah yang tertinggal, semuanya maju ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga membawa Tuhan keamanan daripada bangsa kami, persatuan dan kesatuan Tuhan terus terjadi di bangsa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa buat orang-orang ya Tuhan ingin mengacaukan bangsa kami dengan paham-paham yang tidak sesuai dengan Pancasila. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau jamah pikiran mereka ya Tuhan, sehingga Tuhan mereka boleh memiliki pikiran yang benar untuk bangsa kami. Kami berkati bangsa kami ya Tuhan, dari setiap daerah, pulau-pulau, kota-kota Tuhan. Damai sejahtera-Mu, keamanan yang daripadamu ya Tuhan, persatuan yang daripadamu turun atas negeri dan bangsa kami. Dan kami percaya atas pertolongan-Mu ya Tuhan, bangsa kami tetap bersatu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kan nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir
sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kan nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Malam hari ini Tuhan, seperti pujian yang kami naikkan di hadapan Tuhan, kami meyakini bahwa setiap pemulihan, kesembuhan, kemenangan, kelepasan terjadi di tempat ini Tuhan. Dan secara khusus kami berdoa untuk setiap keluarga-keluarga Tuhan, jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang ada di gereja kami. Biar kiranya lewat bulan keluarga ini Tuhan, mereka terus mengalami pemulihan, mereka terus mengalami kerukunan, mereka terus mengalami kasih dan damai sejahtera Tuhan. Diberkatilah setiap keluarga-keluarga-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kiranya Tuhan damai sejahtera, kesetiaan, kasih mesra ada di tengah-tengah setiap keluarga-keluarga Tuhan. Kami berdoa supaya kiranya di antara suami dan istri Tuhan boleh terjalin kasih yang mesra, di antara orang tua dengan anak juga terjalin kasih mesra, di antara para menantu mertua Tuhan, antara kakak beradik, semuanya Tuhan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tidak hanya memperkatakan, tetapi kami juga mau mempraktekkan ini Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Oleh karenanya Tuhan, mari mampukan setiap umat-Mu untuk berjalan bersama-sama di dalam ketetapan Tuhan. Sebab apa yang telah dipersatukan Tuhan, itulah yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Iblis hanya datang untuk menghancurkan, mencuri, dan juga membinasakan. Tetapi kami percaya di mana ada roh Allah di tengah-tengah umat-Mu, di tengah-tengah keluarga Tuhan, maka disitulah terjadi kemerdekaan dan kemenangan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap kegiatan-kegiatan ibadah yang akan dilaksanakan di gereja kami. Dimulai bulan ini Tuhan, kami akan melakukan ibadah-ibadah secara online, untuk khususnya untuk ibadah-ibadah tengah minggu. Biar kiranya semuanya Tuhan boleh berjalan dan dimulai dengan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami menyertakan Engkau sejak awal, ibadah-ibadah kami akan terus mengalami keberkatan, pemeliharaan Tuhan, dan juga penyertaan Tuhan yang sempurna. Diberkati setiap para pengurus yang telah terbentuk dan juga Tuhan telah tunjuk. Biar kiranya setiap pengurus yang ada ini Tuhan, mereka boleh bersama-sama merapatkan barisan, bekerja sama dengan baik, sehingga setiap ibadah-ibadah yang akan dilaksanakan semuanya hanya guna hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berikan ide-ide yang baru Tuhan, pewahyuan yang datangnya dari Tuhan, sehingga hal-hal yang baru Tuhan boleh dikerjakan, dan kami boleh melihat bahwa ada perkembangan-perkembangan, ada kemajuan-kemajuan yang boleh kami lihat dan kami rasakan di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Baik secara umum maupun secara ibadah-ibadah kategorial, semuanya sama-sama diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa secara khusus untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani di ibadah umum. Biar kiranya Tuhan lawatan Allah boleh melawat pribadi kami terlebih dahulu sebelum kami melayani jemaat-jemaat Tuhan. Pakai dan kuduskan setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan, sehingga lewat kehidupan kami banyak orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Banyak orang mengalami kasih dan jamahan Tuhan. Banyak orang mengalami pemulihan yang daripada Tuhan. Diberkatilah pelayanan kami Tuhan, sehingga boleh menjadi kesaksian bagi banyak orang, baik yang datang secara langsung maupun yang menyaksikan secara online. Kami juga berdoa untuk setiap pengkhotbah, WL singer, dan semua yang ambil bagian, biar kiranya berjalan di dalam pengurapan Roh Kudus, sehingga ketika kami melayani, kami tidak melayani secara biasa saja dan melayani dengan kekuatan dan kehebatan kami, tapi kami melayani Engkau Tuhan dengan pengurapan yang daripada Roh Kudus sendiri, sehingga kami boleh melayani tidak biasa-biasa lagi, tetapi pelayanan kami merupakan pelayanan yang berdampak bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan.
Dan kalau sebentar kami hendak memberikan persembahan kami sebagai bentuk ucapan syukur kami kepada Tuhan. Diberkatilah orang yang memberi dengan penuh keikhlasan dan kerelaan hati dan juga dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus Kristus kami siap memberi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Haleluya, kita akan memberikan korban syukur kita. Mari kita memberi dengan segenap hati untuk kemuliaan nama Tuhan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu remah di sisiku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Terima kasih persembahan Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Minggu depan kita akan dilayani oleh hambanya Pendeta John Max Sitale. Pastikan setiap kita bersama-sama dapat bersekutu dengan Tuhan, memuji, menyembah dan mendengarkan firman-Nya. Haleluya. Kita akan akhiri ibadah kita malam hari ini kenakan pujian. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Sekali lagi bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya, 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 selama-lamanya. Di akhir ibadah kami pada malam ini Tuhan, baik di gereja maupun di rumah, di tempat kami masing-masing Tuhan, biarlah segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Sehingga apa yang kami kerjakan, yang kami lakukan malam ini Tuhan, semuanya boleh berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Karena kami percaya malam ini Roh Kudus-Mu telah disukakan. Terima kasih Tuhan, Kau terus menyertai kami dengan Roh Kudus-Mu. Dan sebentar kami akan
beristirahat, dan mungkin kami akan melakukan kegiatan yang lain. Kami percaya Engkau akan terus menyertai kami. Mari kita sama-sama menerima berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan senantiasa menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Dan kiranya Tuhan juga senantiasa menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan mendatangkan kepadamu damai sejahtera. Damai daripada Allah Bapa, cinta dari kasih daripada Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus. Itulah saja yang akan terus mengawali kita, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Mari yang diberkati kita sama-sama katakan, amin. Selamat malam, sampai berjumpa di hari Selasa yang akan datang. Untuk menikmati berkat, untuk diperlengkapi terus oleh kebenaran firman Tuhan. Amin.